hope all of you stay healthy. Okay, now we start our lesson. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Apakah kamu masih ingat? Pembagian sumber daya alam itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contohnya sudah kita pelajari ya, Nak. Oke. Nah, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya, Nak. Nah, air ini dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Yang kedua, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan sejak dalam kandungan atau sejak lahir. Dikatakanlah itu adalah hak ajasi manusia. Oke? Nah, berikut contoh hak yang diperoleh manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu air. Yang pertama, kita berhak mendapatkan air bersih. Untuk apa? Ya, untuk keperluan kita. Minum, mencuci, keperluan rumah tangga. Nah, yang kedua, kita juga memiliki hak mendapatkan aliran air yang lancar. Nah, contohnya, ya, kalau kita sudah membayar kewajiban kita ke PDAM, maka kita berhak mendapatkan aliran air yang lancar, tidak macet-macet atau tidak mati. Ya kan, Nak? Nah, yang berikutnya, kita memiliki hak memanfaatkan air. Untuk apa? Ya, untuk kebutuhan hidup. Mandi, mencuci, dan untuk minum. Yang berikutnya, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Para petani memerlukan air untuk mengairi sawah. Nah, itulah yang menjadi hak manusia dalam pemanfaatan air. Nah, selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Ya. Bagaimana kewajiban kita? Apa kewajiban kita dalam pemanfaatan air? Yang pertama, hemat air. Artinya, gunakanlah air seperlunya. Jangan boros. Jangan membuang-buang air. Jika kita melihat keran air yang sudah banyak tertampung, maka silahkan matikan kerannya. Yang berikutnya, tidak mencemari air. Contohnya, membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke danau, ke laut. Itu berarti kita mencemari air. Nah, itu tidak boleh. Jadi, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan air. Ya. Nah, itulah yang menjadi hak dan kewajiban manusia terkait pemanfaatan air. Nah, sekarang kita akan belajar pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung. Tujuan penaksiran operasi hitung adalah untuk mempermudah penghitungan. Nah, langkah-langkah penaksiran. Yang pertama, setiap bilangan dibulatkan ke nilai tempat tertentu. Yang kedua, jika nilai tempat lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka bilangan itu dibulatkan ke atas ya, Nak. Dan sebaliknya, jika nilai tempat kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Contoh, di sini ada bilangan 5236. Jika ini dibulatkan ke ratusan terdekat, kita amati dulu nilai tempatnya. 5236.
angka 5 itu adalah ribuan. Angka 2 adalah ratusan, angka 3 adalah puluhan, angka 6 adalah satuan. Nah, jika ini mau dibulatkan ke ratusan terdekat, yang perlu kamu ingat adalah perhatikan nilai tempat puluhan. Karena mau ke ratusan dibulatkan, maka perhatikan nilai puluhan terdekat. Nilai puluhannya berapa, nak? Ya, nilai puluhannya ada 3. Nah, 3 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? 3 itu kurang dari 5. Berarti bilangan 5236 ini, karena angka 3 ini kurang dari 5, maka ini dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 5200. Sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Di sini 5275. 5275. Kita perhatikan, jika ini dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, ratusannya ribuannya 5 karena ratusannya 2. Puluhannya berapa, nak? 7. Satuannya 5. Nah, puluhan kita perhatikan. Mengapa puluhan yang kita perhatikan? Karena kalau kita mau membulatkan ke ratusan terdekat, perhatikan puluhan. Nah, puluhannya di sini 7 karena 7 itu lebih dari 5. Ya, lebih besar dari 5. Maka ini bisa kita bulatkan menjadi 5300. Kita tambahkan 1 ratusannya. Tadinya kan 200 karena jadi kita tambahkan 1. Karena diangkat tadi ke atas karena maka menjadi 5300. Begitulah cara membulatkan ke ratusan terdekat. Nah, bagaimana kalau membulatkan ke ribuan terdekat? Perhatikan angka nilai tempat ratusan. Nah, jika lebih besar, maka dinaikkan. Jika lebih kecil dari 5, maka diturunkan. Begitu ya, nak? Nah, bagaimana kalau kita membulatkan ke puluhan terdekat? Berarti perhatikan apanya? Satuannya. Nah, begitu seterusnya ya, nak? Nah, untuk contoh-contoh bisa dilihat nanti di buku pena kita. Oke? Oke, pembelajaran kita sudah selesai hari ini ya, nak. Nah, silahkan tetap diulangi materi kita ini supaya bisa menjadi anak yang pintar dan hebat. Oke, thank you.